Oke sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menangani motor 125 karburator dengan masalah hilang pengapian ya teman-teman. Motor ini hilang pengapian, dan sini udah pernah, kata pemiliknya udah pernah melakukan penggantian regulator atau kimprot ini teman-teman, baru ya teman-teman. Cuman ini yang KW ya teman-teman. Dan ini datang kemari, saya periksa, ternyata regulator atau kimprot ini mati lagi ya teman-teman, mati. Dan ini udah dipastikan mati kimprotnya ya teman-teman, udah saya cek tadi. Dan saya kali ini saya akan merubahnya dengan mensiasati dengan menggunakan kimprot smash ini teman-teman, kimprot smash. Cuman ada beberapa perbedaan ya teman-teman. Jika teman-teman untuk melakukan mensiasati kimprot menggunakan kimprot motor lain seperti motor-motor bebek seperti Suzuki, kita smash, kita punya Vario, punya Jupiter, bisa ya teman-teman. Cuman saya sarankan jika motor ini sistem kelistrikannya masih normal, jangan menggunakan seperti ini, karena ini motor udah kelistrikannya sudah tidak normal lagi, baterai ngedrop, tidak berfungsi lagi, lampu sen pun tidak ada, starter pun tidak ada. Jadi saya akan mensiasati dengan menggunakan regulator atau kimprot punya smash ini teman, punya smash, punya Jupiter pun bisa, punya Vario karburator pun bisa ya teman-teman. Dan segi perbedaan kabelnya, jika motor 125 kabel dari spool ini ya teman-teman, kabel dari spool biasanya terdiri dari 3 kabel, yaitu kabel warna putih untuk pengapian, dan kabel biru strip kuning itu untuk pulser, dan warna hijau untuk ground atau massa ya teman-teman. Biasa motor 125 itu hanya dari spool hanya terdapat 3 kabel, sedangkan motor-motor yang biasa ada yang terdapat 5 kabel, ada yang 4 kabel ya teman-teman jika menggunakan kimprot ini. Yaitu untuk motor sistem pengapian DC itu harus dari spool masuk ke regulator itu terdiri 4 kabel, yaitu harus biasa kalau motor-motor biasa untuk menggunakan kimprot ini kabel merah, kuning, putih, dan hijau untuk massa, atau biasanya hitam untuk massa untuk pada Yamaha. Untuk Honda pengapian AC itu berwarna hijau ya teman-teman. Untuk smash itu biasanya berwarna hijau juga, tidak salah ya teman-teman. Koreksi jika saya salah, beri komentarnya. Saya ulangi, biasa kalau kabel merah untuk smash, regulator smash, urutannya ini yang atas pertama ini biasanya ini udah berubah kabelnya karena penggantian yang baru. Kabel untuk beli soket regulator untuk yang baru tidak sesuai warna ya teman, seperti bawaan motor. Untuk smash ini adalah untuk ground atau massa yang pertama, dan yang kedua ini biasanya warna kuning strip, warna kuning ini ya teman-teman. Biasa kalau ini biasa warna putih, dan ini warna merah untuk bawaan motor smash. Jadi saya akan melakukan
regulator 125 ini saya ganti dengan regulator punya Smash. Untuk langkah-langkah pemasangannya, untuk ini kan biasa berwarna merah. Untuk Smash kan terdapat 4 kabel tuh dari regulator, maksud saya dari spool warna hijau, warna kuning, warna hijau atau hitam. Baru ini kabel warna putih, dan ini untuk arus keluar sistem kelistrikan atau pengecasan baterai. Jadi saya akan kabel, kalau motor 125 ini, kalau kita letakkan ke motor 125 ini tidak berfungsi ya teman-teman, yang berkabel berwarna kuning. Jika kita rubah ini tidak berfungsi, tapi ini tetap saya gunakan, yaitu jika kita menggunakan 3 kabel ini tidak menjumper. Untuk bagian kabel kuning ini, bola lampu jika kita putaran tinggi, lampu akan putus ya teman-teman, karena arusnya tidak tertahan oleh regulator ini, harus masuk ke bagian lampu, tidak terkontrol hasilnya ya teman-teman, terkontrol. Jadi saya akan terlebih dahulu untuk kabel merah ini saya umpamakan kabel bawaan ya teman-teman, kabel bawaan ini biasanya di bawah ini kabel kuning yang bagian nomor 2, ini nomor 1, 2, 3, 4, hitungnya seperti itu ya teman-teman. Boleh hitungnya teman-teman bisa berbeda juga, tidak masalah. Jadi kabel kuning ini saya umpamakan ini kabel bawaan motor ya. Kabel kuning ini saya hubungkan ke kabel merah sini seperti ini, langsung kita gabungkan ke merah seperti ini. Ini sebelumnya saya sarankan ini diperuntukkan motor kelistrikannya tidak aktif lagi teman-teman, karena untuk pengecasan baterai jika menggunakan, kita rubah menjadi regulator motor biasa seperti Smash atau Yamaha, itu tidak maksimal untuk pengecasan baterai teman-teman, karena ini kelistrikan tidak aktif lagi. Karena kereta-kereta kerja sekarang banyak udah kabel-kabelnya seperti ini ya teman, dipotong-potong, udah dikurang-kurangi yang bagian lampu dan bagian pengapian kabel pengapian dan kelistrikan lampu aja teman. Untuk bagian starter gitu, atau misalnya kalau motor kerja seperti itu, dan bodi seperti itu, motor seperti itu, udah dikurang-kurangi kabelnya, diringkas seperti itu. Jadi ada saya hubungkan seperti ini saya gabungkan. Kalau biasanya motor Suzuki, Smash atau Yamaha seperti Jupiter Jet, Jupiter MX itu sama susunan warna kabelnya teman, itu sama. Ini udah saya gabungkan, baru tinggal saya sambungkan ke bagian kelistrikan. Baru yang ini, umpama ini kabel aslinya warna putih ya teman-teman, warna putih ini 1, 2, 3 ini kita letakkan ke bagian spool ya teman-teman, ke bagian kabel warna putih dari spool seperti ini ya teman-teman. Inilah kabel putih dari spool ya teman-teman, kabel warna putih ini kabel udah berubah-ubah semua ya teman-teman, berubah, tidak ada yang sesuai lagi, udah ibaratnya kabelnya udah tidak sesuai lagi ya teman. Ini udah saya jalan, ini udah kabel warna putih kita hubungkan
kabel warna putih dari spool sudah kita hubungkan. Untuk bagian CDI sudah tidak saya rubah-rubah lagi. Ini adalah bagian ke pusher. Ini kabel ke pusher. Baru ini harus keluar dari ya teman-teman. Yang ini bukan harus keluar ya teman-teman, cuman harus masuk ke CDI, biasa warna hitam strip kuning ini biasanya teman-teman. Ini harus masuk dari sekali lagi saya jelaskan, ini harus masuk ke regulator atau kiprot ini kabel nomor 3 ini ya teman-teman. Ini biasa kabel putih untuk soket smash ya teman-teman. Ini kabel warna putih dari spool. Baru ini yang nomor 1 ini adalah ground atau massa ya teman-teman, biasa warna hijau atau hitam. Ground ke massa kita hubungkan yang ini warna hijau dari CDI, ya teman-teman. Ini saya gabungkan. Seperti ini warna hijau dari CDI saya gabungkan ke warna hijau ini dari CDI ya teman-teman. Baru yang ini harus masuk merah strip hitam ya teman. Ini adalah harus masuk dari kunci kontak ya teman-teman, harus masuk dari kunci kontak. Ini adalah kabel sudah dirubah menjadi kabel kuning. Baru ini juga harus merah biasa teman. Kabel merah ini biasa kalau bawa motor untuk 125 ini kabel merah, kabel warna merah kita hubungkan ke regulator atau kimprot ya teman-teman. Kita hubungkan seperti ini. Kita hubungkan ya teman-teman untuk kabel merahnya dari menuju kunci kontak. Ini pun udah, ini kabel merah ini ada jadi berwarna kabel hijau. Ada sistem untuk pengecasan baterai ya teman-teman. Sudah saya periksa juga nih untuk pengecasan baterai. Baru kita langsung hubungkan untuk bagian lampu juga. Untuk bagian lampu ini biasa warna kuning ya teman-teman, kuning strip merah biasanya teman-teman. Kita langsungkan juga seperti ini ya teman-teman ke bagian kabel warna merah tadi. Umpama saya sebutkan warna merah itu menentukan kabel bawaan motor ya teman-teman, warna sesuai warna kabel bawaan motor. Jika kita buka warna lain tidak ada bingung. Jadi saya jelaskan dengan menerangkan dengan bawaan motor ya teman. Sudah terhubung seperti ini semua. Sekarang kita coba nyalakan motornya. Kita nyalakan motornya, kunci kontak on, kita selah. Ada yang kurang ya teman-teman. Bagian massa belum kita hubungkan ke ground ya teman-teman, atau body. Nah tadi bagian massa, ini massanya ya teman-teman. Ini massanya tadi. Untuk bagi urutan nomor 1 ya teman-teman. Urutan nomor 1 ini. Ini biasa hitam atau bawaan motor hitam atau hijau, atau kita hubungkan ke hijau bagian CDI berwarna hijau untuk 125 ya teman. Kita hubungkan ini. Kalau kita
tempelkan ke masa atau ground. Oke, udah saya hubungkan bagian ground atau masanya teman-teman. Saya hubungkan untuk arus keluar dari CDI ke coil, udah saya hubungkan juga. Sekarang kita hidupkan. Oke teman-teman, hidup. Seperti ini keadaannya. Kita gas lampunya. Terang ya teman-teman, lampunya terang ya teman-teman. Oke, jika kabel biasanya kalau untuk semes, jika kabel warna semes atau Yamaha untuk menggunakan kiper seperti, jika kita gunakan juga bagian kabel warna kuning untuk menuju ke regulatornya, maka sistem penerangan lampu depan bola lampunya akan cepat putus ya teman-teman. Bola lampunya akan cepat putus jika kita tidak menghubungkan menyatukan bagian kabel warna merah dan warna kuning jika kabel bawaan motor ya teman. Jika ini tidak kita gunakan kabel warna kuningnya, kita biarkan terlepas, maka jika kita putaran gas putaran tinggi, bola lampu akan putus ya teman. Tapi ini tidak. Kita cek menggunakan alat sederhana seperti ini ya teman-teman. Dan kita hidupin, kita on teman-teman. Kita cek seperti ini harus masuk dari sepul ya teman-teman, harus masuk dari sepul, biasa warna putih. Nah, ini jika kita gas maka lampu ini akan putus karena tidak ada sistem penerangan. Ini normal. Kita putar gas, kita gas. Oke, udah saya rapikan permintaannya. Kita tinggal pengecekan ulang kontak. Teman-teman, ini kabel yang kita merah dan kuning kita hubungkan tadi seperti ini.